Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai bab stres, gangguan psikologis, dan kesehatan yang nantinya akan dikaitkan dengan pandemi COVID-19. Adapun kelompok kami berjumlah 5 orang, yakni yang pertama ada saya sendiri, Syair, lalu ada Diki Indriani, lalu ada Sofi Mailani, Tri Novitasari, dan Sri Suryadewi. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perihal pengaruh cemas dan stres terhadap melemahnya sistem imun. Wajar nggak sih kalau kita mengalami stres dan cemas selama adanya wabah COVID-19 ini? Rasa cemas dan stres adalah respon tubuh alami karena adanya faktor pemicu. Seperti yang kita alami pada saat ini, di mana wabah COVID-19 sangat-sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya adalah social distancing atau segala aktivitas yang harus kita lakukan di dalam rumah. Ada juga tentang PHK besar-besaran dan juga sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Hal-hal ini pasti akan menimbulkan rasa cemas dan stres yang akan dialami oleh setiap individu. Dampak dari rasa cemas itu sendiri salah satunya adalah melemahnya sistem imun. Dan melemahnya sistem imun ini dapat meningkatkan resiko terjadinya infeksi. Mengapa efek rasa cemas dapat menurunkan sistem imun? Karena saat kita merasa cemas berlebihan, kita mengirimkan sinyal ke otak melewati HPL aksis dan akan mengeluarkan hormon kortisol, yaitu hormon stres yang dapat melemahkan sistem imun tubuh kita. Hal ini terjadi karena bahwa memang faktor psikis dapat mempengaruhi keadaan fisik kita. Dalam situasi seperti ini, sebaiknya bahwa kita harus selalu berpikir positif. Stres yang berlebihan justru dapat berpengaruh buruk terhadap imun tubuh. Dan dalam keadaan seperti ini, justru sistem imun sangat berperan penting dalam menangkal virus, bakteri, jamur, dan juga hal-hal asing yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Tubuh kita sendiri sebenarnya memiliki kecerdasan alami dalam menangkal stres. Jika distimulasi dengan hal-hal yang positif, misalnya senyum dan berjemur di pagi hari akan menghantarkan rasa tenang dan rasa nyaman yang dapat meningkatkan sistem imun tubuh kita. Salah satu gejala ataupun efek yang diakibatkan stres yaitu timbulnya psikosomatik. Psikosomatik adalah gejala fisik yang dikaitkan karena aktivitas sistem saraf otonom yang berlebihan. Banyaknya pemberitaan yang terus-menerus dan di mana-mana, koran, televisi, media sosial, bahkan WhatsApp keluarga, semuanya berbicara tentang pandemik COVID-19. Maka lama-kelamaan akan memunculkan stimulus, yakni berupa gejala yang biasanya dianggap biasa menjadi momok yang menakutkan karena dikaitkan dengan gejala-gejala virus corona atau yang sering disebut dengan COVID-19. Maka kita harus berpikir rasional dan realistis serta membatasi penggunaan media. Waspada dan cemas dalam kondisi seperti ini wajar saja. Namun jika kecemasan tersebut menyebabkan rasa takut yang berlebihan hingga menimbulkan gejala-gejala fisik, maka perlu segera diredam. Karena pada akhirnya semua itu akan menurunkan imun kita dan buruknya imun akan menjadi peluang virus untuk masuk dalam tubuh kita. Dimana kita tahu wabah virus corona atau COVID-19 ini virus yang sedang melanda dunia sekarang. Dan virus ini dikhawatirkan akan berdampak psikologis bagi banyak masyarakat. Kalian tahu tidak, selain mempengaruhi faktor psikologis, ternyata wabah ini juga dapat berpengaruh terhadap fisik seseorang. Gangguan tersebut dapat berupa stres, cemas, dan tertekan. Adapun cara pencegahan yang dapat dilakukan menurut Himpunan Psikologi Indonesia, yang pertama yaitu dengan menjaga kebersihan, yang kedua ada dengan social distancing, dan yang ketiga ada mengonsumsi vitamin, buah, dan makan makanan yang bergizi. Dan yang terakhir, jangan lupa selalu menggunakan masker ketika hendak berpergian. Stigma memperparah gangguan mental. Pandemi COVID-19 tak cuma mempengaruhi kesehatan mental masyarakat umum. Kebijakan pembatasan fisik membuat banyak orang harus beraktivitas tak sebagaimana biasa. Akibatnya dirumahkan,
banyak masyarakat mulai merasakan penat. Di tingkat kelompok yang lebih tua, kebijakan ini juga berdampak pada penurunan kognitif atau demensia, menjadikan mereka lebih mudah cemas, marah, stres, dan gelisah. Kita dapat membedakan gejala psikosomatik dengan ciri-ciri gejala hilang, timbul, tidak terus-menerus, atau berpindah-pindah. WHO menyarankan langkah meminimalisir kecemasan yang mempengaruhi kondisi mental di saat wabah, yaitu kurangi paparan berita tentang COVID-19, sebisa mungkin akses sumber berita terpercaya, dan memperbanyak akses ke berita positif. Misalnya, membaca kisah orang yang pulih atau gerakan dukungan kepada pasien. Begitu WHO menerangkan. Di tengah pandemi COVID-19 yang berdampak pada kesehatan mental serta menimbulkan kecemasan, masyarakat disarankan untuk melakukan rutinitas baru di rumah agar tetap produktif, menjaga kesehatan dengan berolahraga dan memakan makanan yang bergizi, serta tidak lupa untuk selalu cuci tangan. Itu semua menunjukkan bahwa kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik, serta perlu diperhatikan oleh semua pihak.